Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini pada mata kuliah dasar-dasar pemrograman, kita akan membahas mengenai percabangan atau operasi kondisi. Overview materi akan ada 4 yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama mengenai pengantar tentang operasi kondisi itu. Yang kedua ada pernyataan if, kemudian pernyataan if else, dan juga pernyataan elif. Nah, di sini mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami logika percabangan dan dapat membuat program sederhana sebagai bentuk implementasi dari operasi kondisi. Untuk yang pertama mengenai pengantar apa itu operasi kondisi atau percabangan. Nah, operasi kondisi atau percabangan di sini digunakan untuk memecahkan persoalan dalam mengambil suatu keputusan di antara beberapa pernyataan yang ada. Jadi akan ada 3 pernyataan yang akan kita bahas, yaitu if else, dan juga elif. Nanti akan dibahas perbedaan dari ketiga pernyataan tersebut. Yang pertama adalah if. Pernyataan if di sini mempunyai definisi, jika kondisi benar, maka perintah akan dikerjakan, dan jika tidak memenuhi syarat atau kondisinya salah, maka perintah tersebut akan diabaikan. Berikut adalah sintaks untuk pernyataan if. Jadi di sini ada kondisi if, kemudian condition, ya, kondisinya apa atau syaratnya apa, disertai dengan titik 2. Kemudian di bawahnya ada statement, di mana statement ini adalah perintah yang akan dijalankan jika kondisi ini bernilai true atau benar. Untuk penulisan statement sendiri di Python, dia harus memiliki indentasi masuk. Jadi dia tidak sejajar dengan fungsi if-nya. Ini adalah flow diagram untuk pernyataan if. Jadi di sini ada semua program sebelum statement if-nya, kemudian ada if condition. Nah, condition di sini ditandai dengan bentuk belah ketupat, ya. Jadi bentuk belah ketupat ini dia akan memiliki 2 kondisi, apakah kondisinya bernilai salah atau false, dan juga kondisinya bernilai true atau benar. Jika kondisinya bernilai true, maka semua program atau semua perintah yang ada dalam kode blok if akan dijalankan. Akan tetapi, jika kondisinya salah, maka perintah yang ada di dalam kode if tersebut akan diabaikan. Nah, pada Python, setelah pernyataan if yang disertai kondisi akan diikuti dengan titik 2. Kemudian blok statement atau perintah memiliki indentasi masuk setelah tanda titik 2 tersebut. Jika kondisi salah atau false, maka seluruh perintah yang ada pada blok if akan diabaikan. Nah, berikut adalah contoh sintaks pada Python untuk pernyataan if. Jadi di sini kita memiliki satu inisialisasi parameter, yaitu nilai. Kemudian di sini ada if nilai lebih dari 8, maka ini dibacanya seperti itu. Atau jika nilai lebih besar dari 8, maka. Ya, jadi jangan lupa bahwa dia harus memiliki titik 2 di belakangnya. Kemudian perintah di bawahnya, print cetak ini jika kondisi bernilai benar. Ini adalah masih termasuk dalam blok perintah if, ya. Jadi perhatikan bahwa dia harus memiliki indentasi masuk. Jadi fungsi print yang ada di sini hanya akan dijalankan ketika kondisi di atas bernilai benar.
untuk yang di bawah print nilai ini dia tidak termasuk ke dalam perintah if. Fungsi print ini akan dijalankan ketika kondisi benar maupun salah, karena dia tidak masuk ke dalam blok if yang ada di sini. Jadi untuk melihat blok atau perintah yang mana yang masuk ke dalam blok if, perhatikan saja indentasinya. Kalau dia memiliki indentasi masuk atau tidak sejajar dengan fungsi if, maka dia termasuk bagian dari fungsi if tersebut. Tapi kalau dia sejajar seperti ini, maka dia tidak termasuk ke dalam blok perintah if. Nah, ketika kode tersebut dijalankan akan menghasilkan output yang seperti ini. Ya, jadi nilai sama dengan 10. Jika nilai lebih dari 8, maka cetak ini jika kondisi benar. Jadi di sini program akan memeriksa apakah nilai betul lebih besar dari 8. Ya, sudah kita inisialisasikan bahwa nilainya adalah 10 dan benar bahwa bahwa nilai lebih besar dari 8. Jadi di sini kalau nilainya nilai ini diganti, jadi di sini jika 10 lebih besar dari 8, maka akan ditampilkan cetak ini jika kondisi benar. Ya, bisa dilihat di sini bahwa outputnya cetak ini jika kondisi benar. Dan untuk print nilai sendiri dia akan selalu dijalankan terlepas kondisi if-nya bernilai true atau false. Nah, jika kondisi if-nya bernilai false, ya jadi inisialisasinya di sini nilai sama dengan 10, tetapi kondisinya jika nilai lebih besar dari 13, maka fungsi ini akan dicetak. Akan tetapi nilai 10 ini dia tidak lebih besar dari 13, maka semua perintah yang ada di dalam blok if itu akan diabaikan. Jadi cetak ini jika kondisi benar itu diabaikan. Jika masih ada perintah di bawahnya yang masih termasuk dalam blok if, dia juga akan diabaikan. Ya. Untuk print nilai ini sendiri, sekali lagi dia akan tetap dijalankan terlepas kondisi if-nya bernilai true atau false, karena dia tidak termasuk ke dalam bagian dari blok perintah if tersebut. Selanjutnya ada yang disebut sebagai if else. Nah, untuk if else sendiri, jika kondisi benar maka perintah 1 akan dikerjakan, dan jika tidak memenuhi syarat atau kondisinya salah, maka perintah 2 akan dijalankan. Jadi di sini ada 2 perintah. Kalau untuk if yang tadi dia hanya memiliki 1 perintah, yang ini dia memiliki 2 perintah. Untuk sintaksnya sendiri, jadi ada if condition sama tetap ada titik 2-nya, kemudian ada statement atau perintah apa yang akan dilakukan jika kondisinya bernilai benar. Kemudian jika salah, maka ini else, maksudnya jika salah, maka perintah apa yang akan dikerjakan atau statement apa yang ada di situ. Untuk flow diagram dari pernyataan if else, ya jadi ada if condition. Jika kondisinya bernilai benar, maka akan dijalankan atau dieksekusi semua perintah yang ada di dalam kode blok if. Akan tetapi jika kondisinya bernilai salah, maka yang akan dikerjakan adalah blok perintah yang ada di dalam blok else. Nah, perintah pada blok if akan dijalankan jika kondisi benar atau true, dan perintah pada blok else akan dijalankan jika kondisinya salah atau false. Ini masih sama seperti yang tadi, hanya saja ada penambahan blok else di bawah sini.
Jadi if nilai lebih besar dari 8, ini adalah pernyataan if yang disertai dengan kondisinya yaitu nilai lebih besar sama dengan 8. Nilai lebih besar 8. Nah, ini print cetak ini jika kondisi benar adalah blok perintah if. Ya, perhatikan dia harus memiliki indentasi dan akan dijalankan jika kondisinya bernilai benar atau true. Kemudian ini untuk else ya. Jadi ini untuk cetak ini jika kondisi salah adalah blok perintah else, dia juga harus memiliki indentasi masuk dan akan dijalankan ketika kondisi yang ada di atas sini, kondisi yang ada pada if-nya itu bernilai salah. Dan untuk print nilai, sekali lagi dia tidak termasuk ke dalam blok perintah if maupun blok perintah else. Print nilai ini akan dijalankan terlepas kondisi dari if-nya bernilai benar atau salah, karena dia tidak termasuk ke dalam salah satunya. Jadi indentasinya diperhatikannya. Nah, berikut adalah hasil running program jika kondisi if-nya bernilai true. Jadi di sini nilainya sama dengan 10. Jika nilai lebih besar dari 8, maka ini yang akan dijalankan. Tapi jika salah, maka yang di bawah sini yang akan dijalankan. Nah, sekarang nilainya sama dengan 10 dan benar bahwa 10 itu lebih besar daripada 8. Maka yang dicetak adalah cetak ini jika kondisi benar. Ya, jadi jika kondisi if-nya dijalankan, maka semua perintah yang ada di blok else akan diabaikan. Begitu juga sebaliknya, jika kondisi if-nya salah, jika kondisi if-nya salah, maka semua perintah yang ada di dalam blok if akan diabaikan. Jadi yang akan dijalankan adalah si else ini. Jadi sekarang kan nilainya 10. 10 itu di sini kalau 10 lebih besar dari 13, maka ini yang akan dicetak. Nah, bisa kita lihat bahwa kondisi if-nya tidak memenuhi syarat. Maka yang akan dikerjakan adalah blok perintah else. Jadi cetak ini jika kondisi salah. Untuk print nilai yang ada di bawah sini, dia akan tetap dikerjakan terlepas kondisinya benar atau salah, karena dia tidak termasuk ke dalam blok program if maupun blok program else. Yang terakhir adalah elif. Untuk menambahkan lebih banyak kondisi, pernyataan elif akan digunakan. Nah, pertama, program akan memeriksa kondisi if. Ketika ditemukan salah, maka program akan memeriksa kondisi elif. Jika semua kondisi elif ditemukan salah, barulah blok code else akan dijalankan. Jadi, untuk pernyataan if dia hanya memiliki satu kondisi. Untuk pernyataan else, if else maksud saya, jadi dia ada dua kondisi di situ. Dan untuk pernyataan elif dia bisa lebih dari 2. Nah, sintaksnya seperti ini. Ya, jadi untuk elif itu dia panjang, tapi dia harus tetap memiliki if di atasnya. Nah, ini adalah flow diagram untuk if elif else statement atau pernyataan if elif else. Jadi sama halnya seperti yang tadi, jika kondisinya true, maka yang akan dijalankan adalah blok kode pada if. Jika salah, dia akan memeriksa kondisi yang ada pada elif. Jadi kondisi yang ada pada elif ini bisa lebih dari 1. Jika salah satunya bernilai benar, maka yang akan dijalankan adalah blok code pada kondisi elif yang benar tersebut. Akan tetapi jika setelah diperiksa elif kondisinya juga tidak ada yang memenuhi,
barulah fungsi else akan dijalankan. Nah, ini sama seperti yang tadi. Kemudian ini untuk pernyataan elif-nya. Jadi ada kondisi juga di situ. Kalau else dia tidak ada kondisinya, kalau if dan elif itu ada kondisi yang harus diperiksa terlebih dahulu. Fungsi else-nya akan dijalankan jika kondisi if maupun kondisi yang ada pada elif tidak dijalankan atau kedua-duanya bernilai salah. Jadi else ini adalah fungsi terakhir yang akan dikerjakan jika semua baris kode yang ada di atasnya itu bernilai salah. Nah, ini jika kondisi if-nya bernilai true. Jadi di sini ada 3 rangkaian ya. Ada if, elif, dan juga ada else. Di sini jika nilai lebih besar dari 7 maka akan dicetak kalimat cetak ini jika kondisi benar. Kemudian jika ini salah ya. Jika kondisi if-nya salah, barulah si elif-nya akan diperiksa. Akan tetapi, jika kondisi if-nya sudah bernilai benar, maka elif maupun else-nya itu langsung akan diabaikan, meskipun mungkin nilai elif-nya akan bernilai benar juga. Ya, sekarang kondisinya nilai itu lebih besar dari 7, maka yang akan dicetak adalah cetak ini jika kondisi benar. Kemudian jika if-nya bernilai false dan elif-nya bernilai benar. Jadi sekarang nilainya diinisialisasikan sama dengan 6. Jadi di sini kondisinya salah karena 6 itu tidak lebih besar daripada 7. Maka yang akan diperiksa adalah kondisi elif-nya. Di sini 6 modulo 2. Kemarin kita sudah mempelajari apa itu modulo. Ya, jika 6 modulo 2 itu sama dengan 0, maka ini akan dicetak. Cetak ini jika kondisi elif dijalankan, dan ya bisa dilihat outputnya di bawah sini. Akan tetapi jika sudah dicek kondisi if-nya salah, kemudian kondisi elif-nya juga tidak memenuhi, barulah fungsi else-nya akan dijalankan. Jadi untuk percabangan atau operasi kondisi ada 3 ya. Jadi ada if, else, dan juga elif.